Pagi-pagi bangun tidur langsung komen lagi. Aduh, berseliweran di beranda saya mengenai perselingkuhan Ridwan Kamil. Aduh, kalian percaya nggak sih guys? Coba kita berpikir tenang ya. Kita analisa nih, pagi-pagi nih jadi melek nih mata saya. Coba ya, perempuan ini siapa sih? Kalian tahu dong tipikal perempuan ini seperti apa, ya kan? Kedua, emang ada seorang RK bisa gitu ya? Mungkin bisa juga, mungkin. Tapi kalian jangan terpancing ya guys. Kita harus berpikir beneran gitu loh. Mana ada sih perempuan baik-baik mau sama suami orang, ya kan? Nah, terlepas itu orang itu hamil atau tidak, itu aja udah menunjukkan bahwa dia bisa menghalalkan segala cara gitu loh. Ya ini disclaimer dulu ya, saya tidak menyudutkan siapapun, tapi kita berpikir real thinking saja gitu. Memang sih yang namanya perselingkuhan itu ya hubungan diam-diam di luar dari sepengetahuan pasangannya, ya nggak sih? Tapi yang jelas kita jangan membuat praduga tak bersalah ya guys. Jangan sampai bumerang gitu untuk karirnya si Kang Ridwan gitu, karena menurut saya itu sih pengalihan isu guys. Nah, kalau aku sih lebih condongnya ke sana karena kan belakangan ini RK itu kan ya ada hubungannya dengan kasus yang kemarin itu dengan Bang Jabar kan, dengan tentang korupsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalihan isu. Bisa saja terjadi seperti itu guys. Karena kalau kayak begini kan beritanya seksi, makanya orang mengalihkan perhatian itu. Tapi terlepas hal tersebut kan kita juga nggak tahu kasus yang mana yang benar, kasus yang mana yang salah kan kita juga nggak tahu. Tapi ini adalah pengalihan isu. Kalau menurut saya itu analisa saya. Jadi kalian nggak usah ini deh, kasihan Ibu Cinta. Istrinya Pak Ridwan itu cantik loh. Masa disamakan dengan perempuan seperti itu? Mohon maaf ya, kita tidak mengecilkan orang. Tapi saya tidak suka dengan orang yang udah tahu tuh punya laki, tapi dia masih juga digebet gitu loh. Ya, mohon maaf ya, secara psikologis itu nggak benar, itu aja. Itu aja udah nggak benar, garis bawahi ya teman-teman semua di sini, para netizen yang budiman. Apapun itu yang namanya perempuan, kalau sudah ngerebut laki orang itu udah nggak benar, itu aja. Apalagi tampilannya kayak begitu, mempertontonkan segala hal yang harusnya ditutupi. Please deh, oke? Dia pengen tenar, dia pengen cari panggung. Udah deh, nggak usah dipikirin dia mau hamil kayak mau enggak, itu deritanya. Ya, mohon maaf ya, saya tidak membela perempuan walaupun dia perempuan. Tapi nggak usah deh bikin-bikin cerita kayak begini. Nggak bener, titik, itu aja. Oke, nggak usah dipublish dan nggak usah dibesar-besarin ya netizen. Kesenangan dia bisa jadi harga jualnya lebih tinggi lagi. Ya kan? Udah, stop. Jangan diperpanjang netizen. Salam, Rita Gading. Oh my god, Pak Ridwan. Gue kagetnya sampai Turki nih. Kalau seandainya ini benar, berarti girls, tahu nggak? Laki-laki suka cewek natural itu hanya hoax. Buktinya dikasih yang adem, mukanya cantik, hatinya cantik. Yang gue bingung kok mau gitu sama modelan gini. Tapi ya kita nggak bisa ngejudge karena itu namanya taste. Intinya ya mah girls, makeup aja. Pakai baju yang kalian mau, nggak usah nggak usah menjadi apa yang laki-laki kalian mau. Toh ujung-ujungnya laki-laki yang kita lihat terlalu sempurna itu justru mencurigakan gitu. Mereka malah menyukai perempuan yang mencintai dirinya sendiri. Ya macam Mbak Lisa ini. Sumpah gue berbangun terus kaget banget ngelihat berita tentang Bapak Ridwan Kamil yang disepil oleh salah satu perempuan yang kelihatannya sekseng banget ya, katanya selingkuhannya dia. Tapi gue rada-rada masih ragu sih, karena yang di-spill ini buktinya masih belum cukup kuat menurut gue ya. Tapi di sini gue nggak mau membela Bapak Ridwan Kamil sih, gue sih cuma mau pakai logika gue aja dari bukti-bukti yang dikeluarkan Mbak ini, yang mana menurut gue nggak cukup banget untuk meliding masyarakat untuk berpikir bahwa berita ini benar. Banyak juga yang bilang bahwa berita ini adalah pengalihan isu guys atas isu-isu yang sedang beredar saat ini. Salah satunya adalah isu RUU TNI gitu ya kan. Jadi biar isunya ini hilang mungkin jadi ditimpal dulu sama isu baru gitu kata masyarakat. Cuman kan itu asumsinya masyarakat. Nah, balik lagi ke masalah Pak Ridwan Kamil. Jadi banyak banget yang sekarang ini yang melo-melo banget di sosial media jadi speechless dong, bilangnya sekelas Bapak Ridwan Kamil aja selingkuh ya kan. Tapi belum tahu nih kebenarannya nih, karena gue juga ngelihat buktinya itu kayak
gimana ya, kayak mengklarifikasi bukan tentang soal kehamidungan gitu ya kan, bukan tentang apa, tapi mengklarifikasi tentang status yang katanya dia mahasiswa. Nah, kita juga nggak diperlihatkan secara utuh nih ininya, chat-chatnya perempuan itu. Dan aku juga scroll Instagram mbaknya itu, kayaknya sih wow, seksi banget ya, menggoda banget memang. Tapi kalau memang benar, aduh, Pak Ridwan Kamil masa seleranya kayak gitu sih? Tapi ya kan kalau misalnya hasutan setan kan nggak peduli gitu ya kan, mau spek setan di depan juga bagi orang yang berlogika juga hilang pokoknya kalau udah nafsu mah ya. Tapi menurut logika berpikir gue ya, kalau misalnya nih berita ini benar, seharusnya ada chat-chat lain yang mengarah ke sana dulu nih ya. Maupun itu dia chat dari dia sendiri, dari mbaknya sendiri yang mengatakan, Pak saya gini, saya Hamidun Pak saya gini. Harusnya ada yang mengarah ke situ, tetapi yang chat yang diperlihatkan ini tidak ada sama sekali yang mengarah ke situ. Mungkin yang diposting ini adalah masalah lainnya mungkin ya. Terus juga untuk bukti video call, ya tahu sendiri zaman sekarang kan, zaman AI, lo nggak terlalu pintar pakai AI aja bisa meng-create itu sebenarnya. Cuman kalau berita ini memang benar, saya sih mendukung mbaknya. Tapi pesan saya, Mbak, kamu harus berhati-hati karena yang kamu lawan ini orang gede loh. Tapi kalau saya pakai logika berpikir saya belum bisa percaya sih sama keterangan mbaknya ini. 1% pun saya belum bisa percaya. Cuman sayangnya banyak banget orang di luar sana ini ya, yang pakai sosial media yang menurutku belum bisa pintar membaca media itu seperti apa ya, belum bisa menganalisa situasi seperti apa. Jadi pastinya banyak banget yang keliding sampai merasa kesal mungkin ya, atau mengkondem salah satu pihak gitu ya kan, salah satu pihak ceweknya ataupun Pak Ridwan Kamilnya gitu. Menurut gue teman-teman, berita ini masih belum jelas apa-apanya. Jadi bisa aja asumsi masyarakat itu benar kalau berita ini adalah pengalihan isu, bisa aja juga ya kan. Cuman prediksi gue berita ini bakalan panjang sih, bakalan panjang. Kalau misalnya nanti juga berita ini bakalan panjang, bukan pengalihan isu, pasti akan diakhiri dengan tes DNA, pasti akan ada nanti drama tes DNA juga. Cuman kalau misalnya hal ini adalah settingan belakang untuk pengalihan isu, paling berhenti di tengah jalan nanti guys. Gimana menurut kamu? Gua mau berkomentar sedikit kalau benar ini Pak Ridwan Kamil punya will ya atas pengakuan si wanita ini. Bahkan ini adalah diduga screenshotan dari video call mereka. Menurut gue memang perbuatan itu tidak dibenarkan, tapi gue tidak mendukung untuk menghakimi si wanitanya. Karena apa? Laki-laki ini enak. Di Indonesia ini kalau terjadi kayak gini, laki-lakinya aman, perempuan lainnya yang dibully gitu. Sudah berani bermain api, maka siaplah terbakar. Jangan mengorbankan orang lain begitu. Dan menurut gue ini adalah doa-doa dari si istrinya mungkin untuk bisa mendapatkan kelayakan hidup yang lebih layak daripada sebelumnya. Tapi ini harus dicek dulu faktanya benar tidak sampai terjadi pengakuan dari si orang tersebut, bukan hanya bukti-bukti yang tersebar sebagai isu gitu loh. Tapi menurut gue ketika lo berpacaran dengan suami orang, lo nggak perlu nuntut seharusnya. Lo udah terima konsekuensinya, ya kan? Tapi kalau lo cinta mati dengan dia, ya menurut gue juga itu resikonya lo. Kenapa tidak dibicarakan di awal? Kalau memang lu siap menjadi yang kedua saja. Tapi kalau memang tidak siap menjadi yang kedua, kenapa lu harus sampai punya anak gitu? Ya lu pacaran aja sama dia gitu loh maksudnya, ya kan? Karena laki-laki itu ketika dia memang datang dengan status yang punya istri tapi tidak kenapa-kenapa, harusnya lu pertanyakan. Kecuali dia punya masalah dengan hubungannya, maka lu jangan jadikan yang kedua, tapi suruh dia menyelesaikan permasalahan yang ada di sana dan menjadikan lu yang pertama. Begitu kira-kiranya. Nanti gue sambung lagi ya. Semangat untuk kalian semuanya lah. Gue nggak ngerti nih bagaimana rumah tangga orang. Ya Allah, iya teh bade lebaran. Meni asaku speechless iya berita. Jawa Barat lagi diguncang huru-hara. Alhamdulillah kemarin tanya beritana obat terus dari pejabat naknya. Masya Allah lagi terang benderang Jawa Barat teh sama Kang Deddy Mulyadi. Tapi ini beritanya diam-diam menghanyutkan. Jawa Barat kembali membuat heboh. Tapi ini hebohnya heboh keblinger. Aduh, broken heart deh. Aduh, benar-benar broken heart. Kenapa ada orang kayak gini ya? Menghancurkan diri sendiri dan keluarganya.
Semoga masih diberi kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik.